satu-satu. Sebentar ya lur, ada laler nih mengganggu saya lur. Mau sekalian syuting kayaknya. Ini nasinya lur. Halo lur, ketemu lagi dengan saya lur, Setiawan Dukder, kejeduk-kejeder lur. Lur semua sehat kan? Alhamdulillah kalau sehat. Kali ini langsung aja lur, kita perkenalkan satu konsol game yang belum pernah saya review di channel ini, tapi adiknya sudah pernah saya review. Konsol apa itu lur? Sebentar lur. Nah ini dia lur, konsolnya lur. Ini adalah kakaknya dari Sega Mega Drive, yaitu Sega Saturn. Mungkin sedulur semua agak kurang familiar ya dengan mesin konsol yang satu ini, tapi alhamdulillah saya punya mesin berikut joysticknya atau controllernya, dan lumayan lengkap ini saya punya paketnya. Walaupun dari sisi boxnya sudah usang karena termakan usia, tapi dus dan mesin memiliki nomor seri yang sama, artinya tembus. Bagi para kolektor, kalau memiliki konsol atau apapun itu dengan mesin dan kerdus yang sama nomor serinya, itu memiliki kepuasan tersendiri dan di pasar pun memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Kondisinya nanti kita review, kita unboxing, kita buka satu-satu. Sebentar ya lur, ada laler nih mengganggu saya lur. Mau sekalian syuting kayaknya. Oke lur, bentuknya seperti ini, saya putar-putar ya lur. Ini konsolnya, nanti kita buka. Oke, kemudian untuk sejarah ini kakaknya Sega Mega Drive 2 itu berdiri atau diproduksi di 22 November 1994, di mana pada waktu itu Sega yang 32 bit yang nempel di Sega Mega Drive sebagai aksesoris itu ternyata juga belum diterima oleh pasar, dan akhirnya Sega berinovasi untuk membuat konsol yang berdiri sendiri dengan sistem 32 bit. Akhirnya lahirlah Sega Saturn ini. Kemudian setelah di Jepang diproduksi, merambah ke Amerika Utara pada 11 Mei 1995. Kemudian merambah lagi ke Eropa pada 8 Juli 1996. Berikut untuk saya bersalah ya lur. Oke, ternyata sayang-disayang juga lur, dalam perkembangannya Sega Saturn walaupun diterima di Jepang, tapi di negara yang lain seperti di Amerika Utara, Eropa, bahkan Australia, Sega Saturn ini kalah saing dengan kompetitornya seperti PS1 pada zaman itu dan Nintendo 64. Akhirnya dengan berat hati produksi Sega Saturn ini pun dihentikan pada tahun 1998 di Eropa, dan dihentikan pula produksi di Australia pada tahun 2000. Walaupun Sega Saturn ini memiliki spesifikasi yang lumayan ciamik dengan didukung oleh prosesor CPU 2X Hitachi 32 bit, cuman
developer game belum meliriknya juga, dan mau nggak mau ini dihentikan. Walaupun Sega Saturn memiliki game yang berada di hati penggemarnya seperti Virtua Fighter 2, kemudian Panzer Dragoon, Night to Dream, dan beberapa game olahraga, ya kembali memang pada saat itu persaingan munculnya PS1 sangat gencar sekali dan membuat game-game yang sebenarnya secara usia lebih tua mau nggak mau harus berhenti produksi. Tercatat terakhir Sega Saturn berproduksi menjual sekitar 9,5 juta unit di seluruh belahan dunia. Itu sejarahnya dari Sega Saturn, lur. Kemudian nggak usah lama-lama ya, lur, kita unboxing ini punya konsol. Terima kasih. Lanjut, lur. Oke, lur, ini penampakannya dari kardus Sega Saturn. Kita buka ya, lur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, udah kelihatan ya, lur. Ini dia kontrolernya. Walaupun sudah kelihatan tua ya, karena sering saya main ini punya controller, dan logonya pun sudah agak mulai lepas ya. Tulisan S di satunya udah mulai lepas, tapi masih kebaca sih. Dalam satu konsol box itu memang hanya ada satu stick atau controller. Nanti untuk kontrol yang lain dijual terpisah. Di sini hampir mirip dengan Sega Mega Drive A, B, C, E, Z, tapi ini ditambah dengan tombol LR. Tapi L1, R1 tidak ada, L2 dan R2. Ini ada logo Seganya. Dan ini unit saya miliki adalah region dari region Jepang, dimana masih memiliki 110 volt, dan kalau mau dimainkan di Indonesia harus menggunakan trafo atau adaptor yang step up step down supaya bisa menyesuaikan dengan arus listrik di konsol ini. Kemudian next, di dalam dusnya ada ST key ini ya. Ini dulu cartridge sakti ya, dimana ini bisa untuk memainkan game-game Sega Saturn yang berada di region lain. Oh ya, lain waktu di episode ke depan kita akan ngomong masalah region ya, lur. Region 1 itu bagaimana, region 2 bagaimana, karena di masing-masing region ada kalanya game developer itu memberikan kode sehingga di region, misalkan region Amerika Utara, tidak bisa dimainkan di konsol atau mesin region Jepang. Tapi pada zaman Saturn kita memakai alat tambahan seperti cartridge dengan namanya ST key for Sega Saturn ya. Nanti juga ada aksesoris lain yang untuk meningkatkan performa dari Sega Saturn. Kalau zaman sekarang berarti kayak RAM eksternal, bentuknya hampir sama. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya apa itu RAM tambahan untuk Sega Saturn. Kemudian lanjut, kita juga punya ini, karena dari Jepang jadi kita harus tambahan colokan ya. Ini power cable. Kemudian ini adalah AV cable. Iya, ini dia mesinnya, lur. Konsolnya ini yang saya miliki ini masih lumayan ini ya, lumayan bagus kalau saya boleh bilang, karena
masih terawat, terus debunya juga nyaris tidak ada, karena kita memang harus merawat apa yang kita punya supaya tidak rusak, tidak lapuk, dan masih kita bisa mainkan gitu loh. Di sini powernya, reset untuk mereset game, dan ini adalah tombol tray-nya untuk membuka. Kemudian di sini hanya cuma punya dua port untuk kontrolernya, tapi kayaknya dijual terpisah, kayak penambah slot kayak di PS kan ada, jadi bisa main berempat dengan tambahan soket untuk kontrol tambahannya. Itu aja sih lur dari saya. Kalau teman-teman semua ada yang mau komen-komen, monggo silahkan di komen, di like, di subscribe, dan juga di share ya lur, supaya kita bisa berkembang bersama. Terima kasih, dan selalu jaga kesehatan dan perbanyaklah bermain mainan. Karena apa lur? Karena mainan membuat kita awet muda, awet kanak. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.